Bismillahirrahmanirrahim. Bal yanbaghi ay yusahima al-muslimina fi as-sarra'i wad-dharra. Bal yanbaghi, bahkan sepatutnya orang itu ayyusahimal muslimina, ialah ayyusahimal muslimina sama rata dengan kaum muslimin. Maksudnya dalam posisi yang sama rata dengan kaum muslimin, fis sarra'i, di dalam di dalam kebahagiaan, wadh-dharra'i, dan kesusahan. Sepatutnya seseorang itu sama-sama merasakan sama dengan kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin yang lain senang, dia harus merasa senang. Kaum muslimin yang lain sedih, dia harus merasakan sedih. Fal muslimuna, maka adapun kaum muslimin, kal bunyanil wahidi, adalah bagaikan bangunan yang satu. Kaum muslimin itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yashuddu, yang menguatkan, ba'duhu, sebagian bangunan, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Kaum muslimin itu sepatutnya bagaikan satu bangunan. Satu komponen bangunan itu menguatkan komponen yang lain. Satu bagian dari bangunan itu menopang yang lain. Jadi di dalam satu bangunan itu, walaupun paku yang paling kecil pun itu jangan diremehkan. Itu sama-sama menopang. Walaupun kayu yang kecil yang dipasang di bangunan itu jangan dihilangkan perannya di dalam sama-sama menopang bangunan. Wakal jasadil wahidi, dan bagaikan satu tubuh, bagaikan jasad al-wahidi yang satu.
Kaum muslimin itu juga dalam dalam perumpamaan yang lain itu bagaikan satu tubuh atau satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun ishtaka sairul jasad. Apabila mengeluh atau mengadu, minhu dari jasad, 'udwun salah satu anggota. Apabila mengadu salah satu anggota dari jasad itu, ishtaka maka mengadu juga, ishtaka maka mengadu sairul jasadi, seluruh jasad. Kaum muslimin itu juga bagaikan satu jasad. Satu jasad itu apabila salah satu anggota jasad itu sakit, misalnya giginya sakit, maka seluruh jasad itu merasakan susahnya, sedihnya, merasakan tidak enaknya. Kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Kalau salah satu kaum muslimin yang lain itu mengalami musibah, maka seluruhnya itu merasakan sedihnya musibah itu. Apabila salah seorang kaum muslimin itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, maka merasakan juga yang lain itu bahagia. Dan kalau salah seorang kaum muslimin itu mendapatkan musibah, maka yang lain itu merasakan juga musibah itu. Itu adalah tanda dari iman yang sempurna, yaitu mencintai kepada sesama kaum muslimin seperti mencintai kepada dirinya, mengharapkan yang terjadi kepada kaum muslimin yang lain seperti dia mengharapkan terjadi kepada dirinya. Demikian juga sebaliknya, tidak mengharapkan terjadinya hal yang diinginkan kepada kaum muslimin yang lain, sama seperti dia tidak mengharapkan hal yang tidak diinginkan terjadi kepada dirinya. Tidak bisa satu tubuh itu ego. Sakitnya tangan kiri misalnya terluka atau patah, tidak mungkin tangan kanan itu tidak peduli, tidak mungkin mata tidak peduli atau otak tidak peduli, tidak memikirkan bagaimana cara menyembuhkan, tidak mungkin. Satu tubuh itu tidak mungkin bagian satu tubuh ego, tidak peduli kepada yang lain. Kalau kaki terluka, maka sibuk semuanya. Tangan itu sibuk untuk membantu. Pikiran itu sibuk untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin mulut ini sibuk berbicara kepada orang, mungkin menelpon atau apa, untuk memikirkan kaki yang terluka. Pokoknya semuanya itu sibuk. Kaum muslimin itu harus seperti itu dengan yang lain. Harus sama-sama merasakan. Makanya kalau ada salah seorang kaum muslimin itu wafat,
wafat, yang lain itu berbondong-bondong turut berduka cita. Kalau ada kaum muslimin, terutama yang kenal, itu mendapatkan atau mengalami kebahagiaan, mungkin kawin atau itu, yang lain itu berbondong-bondong turut berbahagia, turut mengucapkan selamat. Nah, semestinya seperti itu kaum muslimin, bukan saling mendengki, bukan saling bermusuhan, bukan saling membenci, bukan saling iri, tapi mestinya bagaikan satu tubuh, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Fa in kunta la tusadifu hadha min qalbika, maka jika kamu tidak mendapati hadza, perasaan ini, perasaan satu tubuh dengan kaum muslim, apabila kamu tidak mendapati perasaan ini min qalbika, dari hatimu, fashtighaluka bi talabit takhallus min al-halaki ahammu min ishtighalika bi nawadiril furu'i wa ilmil khusumati. Jika kamu tidak mendapati ini, perasaan perasaan mencintai kaum muslimin seperti mencintai dirinya sendiri, atau perasaan bagaikan satu tubuh dengan kaum muslimin, kalau kamu tidak mendapati ini min qalbika, dari hatimu, fashtighaluka bi talabit takhallusi, maka adapun sibukmu mencari bi talabit takhallusi, mencari keselamatan minal halaki, dari celaka, selamat dari celaka, ahammu, adalah lebih penting min istighalika, dibandingkan sibukmu, kesibukanmu, binawadiril furu'i, dengan hal-hal yang jarang dari ilmu furu' wa ilmil khusumati, dan ilmu perselisihan pendapat. Kalau kamu masih tidak menemukan di hatimu perasaan seperti ini, itu perasaan satu tubuh dengan kaum muslimin yang lain, perasaan mencintai orang muslim yang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau masih belum kamu temukan itu di dalam hatimu, maka carilah selamat. Berarti kamu itu tidak berarti kamu itu berada dalam posisi tidak selamat, maka carilah selamat. Kamu sibuk mencari keselamatan itu, maksudnya memperbaiki hati. Memperbaiki hati itu namanya mencari selamat. Sibukmu mencari selamat itu lebih utama dibandingkan dari kesibukanmu menekuni ilmu-ilmu yang tidak fardu ain. Ilmu mencari selamat itu ilmu fardu ain.
itu lebih utama daripada sibukmu dengan ilmu-ilmu perselisihan pendapat, ilmu-ilmu fikih yang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang jarang, nawadirul furu'. Karena kalau kamu itu tidak merasakan satu tubuh dengan kaum muslimin yang lain, kalau kamu itu tidak menemukan di dalam hatimu rasa mencintai kaum muslimin yang lain seperti mencintai dirinya sendiri, kalau kamu tidak mendapati seperti itu di dalam hatimu, berarti hatimu itu penuh dengan dengki, penuh dengan iri, penuh dengan penyakit hati. Akhirnya dia kalau ada orang muslim yang lain sukses, kamu menjadi iri hati, dengki, benci kepada orang itu. Mestinya satu rasa dalam pengertian kalau kaum muslimin yang lain itu senang, dia itu ikut senang. Karena bagaikan satu tuh tangan kiri atau tangan kanan itu mendapat rezeki, seluruh tubuh yang lain itu senangnya sama dengan tangan kanan itu. Dan rezeki yang didapatkan atau diperoleh oleh tangan yang kanan itu pasti untuk kepentingan seluruh tubuh, pasti untuk kepentingan seluruh tubuh, tidak dinikmati sendiri, tidak mungkin dinikmati sendiri karena satu tubuh. Andaikan dinikmati sendiri pun zahirnya, tapi itu hasilnya untuk kepentingan seluruh tubuh. Contoh, tangan kiri ini mendapat rezeki, yang rezeki itu hanya dinikmati oleh tangan kiri itu secara zahir. Contoh, tangan kiri itu mendapat rezeki jam tangan, akhirnya dipakai tangan kiri itu, walaupun secara zahir itu dinikmati hanya oleh tangan kiri itu, tapi itu untuk kepentingan seluruh tubuh. Karena yang akan melihat jam itu pastilah mata, dan yang akan memanfaatkan jam itu pastilah yang lain, walaupun zahirnya itu dimiliki oleh tangan kiri, tapi manfaatnya itu tujuannya itu untuk kepentingan seluruh tubuh. Itu minimal diri kita sendiri itu harus menjadi satu tubuh dengan kaum muslimin. Wa amma riya, adapun riya, penyakitnya hati yang kedua. Yang pertama kan hasad, yang kedua riya. Wa amma riya, adapun riya, fahuwa, maka adapun riya, asyirkul khafiyyu, adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Wa huwa, adapun syirik khafi itu, syirik yang samar atau tersembunyi itu, ahadus syirkaini, adalah salah satu dari dua syirik.
Syirik itu ada dua. Ada syirik yang terang-terangan, yaitu menyembah selain Allah, menyembah batu, berhala, atau apapun selain Allah. Ada syirik yang khafi, ada syirik yang samar sekali, yaitu riya itu. Jadi judulnya beribadah kepada Allah, tapi tersembunyi ada niat bukan ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada makhluk, tapi tersembunyi itu ingin dipuji, ingin dilihat oleh makhluk. Ini termasuk syirik. Riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang samar atau yang tersembunyi, samar sekali. Hanya orang yang punya ilmu yang sadar bahwa riya. Jadi judulnya itu melaksanakan perintah Allah seperti sholat, mencari ilmu, haji. Judulnya itu melaksanakan perintah Allah, tapi tersembunyi di dalam hatinya atau di dalam perasaannya itu ingin dipuji manusia, ingin dipuji manusia, atau ingin dimuliakan manusia, atau punya kepentingan kepada manusia. Nah, itu namanya syirik, syirik khafi. Wadzalika, adapun hal itu, adapun syirik khafi itu, talabuka adalah kamu mencari, atau talabuka adalah pencarianmu, al-manzilata akan kedudukan, fi qulubil khalqi di hati manusia atau di hati makhluk, litanala supaya kamu memperoleh, biha dengan manzilah, supaya kamu memperoleh al-jaha, pangkat, wal hasyamatah, dan wal hasyamatah, dan disegani. Karena riya itu adalah mencari kedudukan, mencari simpati di hati manusia, mencari kedudukan di hati manusia supaya dimuliakan oleh manusia, supaya dimuliakan oleh manusia itu, dan supaya disegani oleh manusia itu. Nah, itu riya. Wa hubbul jahi, adapun senang kepada pangkat, kepada kemuliaan. Wa hubbul jahi, adapun mencintai pangkat atau kemuliaan, minal hawa adalah termasuk hawa nafsu, al-muttaba'i yang diikuti, termasuk hawa nafsu yang diikuti. Cinta kepada pangkat atau cinta kepada kemuliaan itu termasuk hawa nafsu yang diikuti. Betapa samarnya cinta itu, cinta kepada pangkat, kepada kemuliaan di hati manusia, itu termasuk hawa nafsu yang diikuti. Wa fihi halaka aktsarun nas, wa fi, dan karena hubbul jah itu halaka, celaka, aktsarun nas, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia celaka gara-gara mencintai pangkat
atau kemuliaan di hati manusia, ingin dimuliakan oleh sesama manusia. Fama ahlakan nasa illa nasu, maka tidak mencelakakan kepada manusia illa nasu, kecuali manusia. Penyebab celakanya manusia itu ya karena ingin dipandang mulia oleh manusia yang lain, karena ingin dimuliakan oleh manusia yang lain. Walau ansafan nasu hakikatan la'alimu an aksara ma hum fihi min al-ulumi wal ibadati fadlan an a'malil 'adati laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas. Walau ansafan nasu, seandainya insaf manusia itu, seandainya sadar manusia itu hakikatan dengan sebenar-benarnya, seandainya sadar atau insaf, seandainya sadar manusia itu hakikatan dengan sebenar-benarnya, la'alimu, niscaya mereka tahu, anna aktsara ma hum fihi, sesungguhnya kebanyakan apa hum yang adapun mereka manusia, hum yang adapun mereka fihi di dalam ma, minal ulumi berupa ilmu, wal ibadati dan ibadah, fadlan an a'malil 'adati, lebih-lebih mengenai amal-amal kebiasaan. Laisa yahmiluhum, tidaklah mendorong kepada mereka, laisa yahmiluhum, tidaklah mendorong kepada mereka manusia, alaiha, atas ulum wal ibadah itu, illa mura'atun nasi, kecuali riyaknya kepada manusia, illa mura'atun nasi, kecuali riyak kepada manusia. Andaikan dipikir dengan jernih, andaikan dipikir dengan jernih, dengan sebenar-benarnya, manusia itu akan tahu bahwa yang dia lakukan itu, kebanyakan yang dia lakukan itu, kebanyakan yang dia cari itu, mulai dari ilmu, ibadah, kebanyakan yang dia lakukan itu tidak didorong kecuali untuk ria. Yang mendorong itu tidak lain adalah ria kepada manusia. Kalau dipikir dengan jernih, apa yang kita lakukan itu mencari ilmu, beribadah, apalagi kebiasaan-kebiasaan. Kalau dipikir dengan jernih, itu kebanyakannya yang mendorong kita itu adalah ria, jaga manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia, bukan karena semata-mata perintah Allah.
Wahia adapun mura'atun nasi, riya kepada manusia, muhbitatun lil a'mali, adalah hal yang menggugurkan kepada amal. Hal yang menggugurkan kepada amal. Kama warada, sebagaimana datang fil khabari, di dalam hadis. Sebagaimana datang di dalam hadis, anna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid. Anna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid, yu'maru bihi, diperintahkan bihi, dengan syahid, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yu'maru, diperintahkan bihi, dengan syahid, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ilan nari, kepada neraka. Di dalam hadis yang sangat panjang itu disebutkan bahwa ada orang yang mati syahid diperintahkan oleh Allah untuk dilempar ke dalam neraka. Fayaq, berkata orang yang mati syahid itu, ya Rabb, wahai Tuhan, ustushhidtu fi sabili, aku mati syahid fi sabili, di jalanmu. Mengapa aku mau dimasukkan ke dalam neraka, padahal saya, katanya orang itu kepada Allah, padahal saya mati syahid di jalanmu. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, bal aradta ayyuqala annaka syuja'un. Bal aradta, melainkan kamu ingin, ayyuqala, dikatakan, ayyuqala, dikatakan, annaka, sesungguhnya engkau, syuja'un, adalah pemberani atau jagoan. Sebenarnya kamu dulu waktu berperang itu niatmu bukan karena Allah, tapi ingin dipuji manusia, ingin dianggap sebagai orang hebat, orang yang jago. Dan itu terlihat jelas oleh Allah, walaupun kamu sendiri tidak sadar. Banyak sekali amal kita itu bukan karena Allah, tapi karena riya, karena wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, zalika, hal itu yang kamu inginkan itu waktu berperang dulu, kata Allah, yang kamu inginkan itu dulu waktu kamu berperang, kamu ingin dikatakan suja, pemberani atau jagoan atau pendekar. Wa qad qila, dan itu sudah dikatakan dulu, itu sudah pahalanya, sudah tercapai, kehendakmu sudah tercapai di dunia. Di akhirat tidak ada lagi, di akhirat jangan minta pahala. Wadzalika ajruka, wadzalika, adapun ucapan manusia bahwa kamu itu pemberani, kamu itu jagoan. Wadzalika, adapun hal itu ucapan manusia, ajruka, adalah pahala. Kamu kan dulu niatnya waktu berperang ingin disebut
orang hebat, orang jagoan, pemberani, pendekar. Dan keinginanmu itu sudah diberikan di dunia. Kamu sudah dikatakan, kamu sudah disebut oleh orang-orang, sudah dikenal oleh orang-orang sebagai pendekar, jagoan, pemberani. Kan itu memang tujuanmu, kata Allah. Itu pahala sudah diberikan di dunia. Karena memang itu yang kamu inginkan, yang kamu lihat. Wa kadzalika, dan demikian juga yuqalu, difirmankan, dikatakan oleh Allah lil alimi, kepada orang yang alim. Demikian juga seperti itu juga persis yang dikatakan Allah kepada orang alim. Ada orang alim itu diperintahkan oleh Allah untuk dilempar ke dalam neraka. Lalu berkata orang alim itu kepada Allah, wahai Tuhanku, saya dulu mencari ilmu karena saya dulu mencari ilmu, belajar karena mungkin menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Saya dulu berbuat itu karena, tapi apa kata Allah? Katanya Allah itu, bal aratta, yang kamu inginkan itu bukan itu. Yang kamu niati, yang kamu inginkan itu, kamu ingin dikatakan orang alim, kamu ingin dimuliakan manusia, kamu ingin diutang tangannya oleh manusia, ingin dipanggil al-mukarram, ingin. Dan itu sudah diberikan di dunia, kan itu keinginanmu. Niatmu kan hanya itu. Maka dilemparlah orang alim itu ke neraka. Karena niatnya riya semua. Riya ingin keinginannya itu kepada manusia saja. Demikian juga wal haji, dan kepada orang yang haji. Demikian juga ada orang yang haji, ketika di akhirat itu diberitahu oleh Allah untuk dilemparkan ke neraka. Lalu orang yang haji itu bilang, ya Allah, saya dulu waktu di dunia pergi haji karena melaksanakan perintahmu. Lalu dijawab oleh Allah, bohong kamu. Kamu pergi haji itu bukan karena motivasi melaksanakan perintahku, tapi motivasinya kamu itu supaya kamu nanti dimuliakan manusia, supaya keren, dipanggil haji, dipanggil haji, supaya kamu itu punya kebanggaan kepada orang lain, supaya kamu itu dimuliakan oleh orang lain, supaya kamu itu keren, dipanggil haji dan bangga. Jadi kalau dipikir dengan jernih, kalau direnungi, dipikir dengan jernih, dengan berdasarkan ilmu, kebanyakan yang kita lakukan itu karena riya. Wal qari'i, dan orang yang membaca Al-Quran. Wal qari'i, dan orang yang
membaca Al-Quran. Bisa apa? Ada orang membaca Al-Quran itu ya, orang membaca Al-Quran ketika di akhirat, ya Allah, saya dulu waktu di dunia membaca Al-Quran karena bohong kamu baca Al-Quran supaya kamu dipuji oleh manusia, supaya kamu dikenal oleh manusia jago baca Quran. Ya itu sudah pahala, sudah diberikan dan sudah terwujud di dunia. Keinginanmu itu sudah terwujud di dunia. Ya itu sudah pahala. Itu apa? Karena ria. Jadi ria itu di dalam hati. Jadi kadang-kadang ria itu ya kadang-kadang ria itu menggunakan apa? Ria itu kadang-kadang menggunakan tubuh. Maksudnya dibikin kurus tubuhnya supaya dipuji, sering berpuasa, sering. Ada kalanya dengan tubuh, ada kalanya ria itu ada kalanya dia itu dengan penampilan atau baju. Penampilan misalnya mundur dan apa ya, ada bekas sujud di dahinya itu hitam misalnya penampilannya. Memakai baju yang ditambal-tambal misalnya, untuk menunjukkan kepada orang lain supaya sufi misalnya. Atau kadang-kadang dengan penampilan atau dengan memakai baju ulama misalnya. Tapi niatnya hanya untuk bangga-banggaan supaya terkesan hebat dilihat orang. Itu riya dengan penampilan. Kadang-kadang riya itu dengan ucapan. Kadang-kadang riya itu dengan ucapan, misalnya ucapannya itu penuh hikmah, ucapannya itu mengutip pendapat ulama-ulama begini-begini. Niatnya supaya dianggap hebat, niatnya supaya dipuji oleh manusia. Itu termasuk riya dengan ucapan. Tapi bukan karena Allah. Ada juga riya itu termasuk diantaranya riya dengan ucapan itu, misalnya suaranya kalau baca Quran dibikin atau baca zikiran dibikin seakan-akan menangis
dibikin seakan-akan mau menangis supaya dianggap hebat oleh orang. Terus dia dengan ujar, dan lain sebagainya. Pokoknya memandang memandang penting kepada manusia itu kan karena timbulnya ria itu karena memandang penting kepada manusia. Coba andaikan memandang penting kepada Allah, yang dianggap penting itu adalah Allah. Kalau manusia itu ya dianggap baik atau jelek ya terserah sudah. Yang penting saya dianggap baik oleh Allah, cukup sudah. Anggapan manusia itu tidak ada gunanya. Jadi munculnya ria itu ya karena memandang penting kepada makhluk. Maksudnya memandang penting penilaian makhluk atau memandang penting penghormatan makhluk. Padahal cukup sudah dianggap dia diterima oleh Allah, dianggap baik oleh Allah, itu sudah cukup. Tidak butuh apapun dari makhluk. Karena pujian manusia itu, pujian makhluk, penghormatan makhluk, atau mungkin sebaliknya celaan, cacian makhluk, itu sebenarnya pujian mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Hakikatnya celaan mereka ya tidak bahaya sama sekali. Hakikatnya yang bahaya itu celaan Allah. Kamu dicela karena kesalahan, itu yang berbahaya itu celaan Allah. Yang bermanfaat itu adalah pujian Allah. Ya, pujian makhluk sampai berbusa-busa atau penghormatan makhluk itu sebenarnya bagaikan bayang-bayang. Tidak ada bayang-bayang, tidak ada tidak ada untungnya. Misalnya ada bayang-bayang memberimu uang, hanya bayang-bayang, hakikatnya tidak ada. Atau bayang-bayang memukulmu, apa yang ditakuti? Tidak berbahaya. Ya sebenarnya sama dengan pujian manusia, penghormatan manusia, atau simpati manusia. Itu sebenarnya itu hakikatnya itu tidak ada, tidak berguna sama sekali, tidak bermanfaat apa-apa, hingga dianggap itu penting, dijadikan tujuan amal. Sebenarnya itu bagaikan bayang-bayang, tidak ada, hanya bayang-bayang, kelihatannya saja bermanfaat, kelihatannya saja itu penting, hakikatnya tidak ada. Demikian juga sebaliknya, celaan manusia, hinaan manusia, cacian manusia, ya itu hakikatnya ya tidak ada bahayanya sama sekali.
ya hanya zahirnya saja itu menakutkan, zahirnya saja itu menyakitkan. Hakikatnya apa bahayanya? Tidak ada bahaya. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, andaikan seluruh manusia di dunia itu semuanya memuliakanmu, andaikan seluruh manusia di bumi ini semuanya memuliakanmu, mencium tangan takdim kepadamu, tapi kamu itu di mata Allah bukan orang yang baik, apa gunanya pujian manusia itu? Tidak ada gunanya. Demikian juga sebaliknya, andaikan seluruh manusia di bumi ini mencacimu, mencelamu, menganggapmu itu sangat rendah, tapi ternyata kamu di mata Allah adalah orang baik, apa bahayanya cacian manusia? Apa bahayanya penghinaan manusia? Tidak ada bahayanya sama sekali. Jadi jangan anggap penting makhluk itu dari sisi ini. Jangan anggap penting penilaian makhluk, atau dari sisi yang seperti ini jangan anggap penting makhluk, tapi yang dianggap penting itu Allah. Saya tidak tahu di mata Allah itu dianggap orang baik atau orang jelek. Jadi fokusnya itu kepada Allah. Itu yang dapat menghilangkan riya. Yang dianggap di dalam hati itu yang dianggap penting itu hanya penilaian Allah. Kamu itu dinilai baik oleh Allah atau dinilai sebagai hamba yang baik atau hamba yang buruk, itu yang dianggap penting. Yang menjadi fokus pikiran itu penilaian Allah. Jangan menganggap manusia atau makhluk itu penting dari sisi ini, sebab timbulnya riya karena menganggap makhluk atau manusia itu dianggap penting dari sisi ini, sehingga penting pujian mereka, penting penghormatannya mereka, penting simpati mereka, penting pengakuan mereka. Itu karena menganggap penting kepada manusia. Tapi anggaplah penting Allah. Itu yang bisa menghilangkan riya. Jadi anggaplah manusia itu bagaikan batu. Kamu sholat di depan batu, masa kamu ingin dipuji batu? Apa manfaatnya dipuji oleh batu itu? Tidak ada manfaatnya. Anggaplah manusia itu bagaikan batu atau daun atau masa kamu dilihat oleh daun, dilihat oleh batu, ingin dipuji oleh batu? Andaikan batu itu bisa berbicara dan memuji kamu, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Oleh karena itu pokoknya berusaha dengan membaca ilmunya para ulama mengenai ikhlas, lalu berusaha menerapkan di dalam diri sendiri ikhlas itu. Kalau sudah terwujud, maka hilanglah yang namanya riya dan lain sebagainya. Itu
sehingga kita itu menjadi manusia yang merdeka dari terikat kepada makhluk. Dari sisi ini, dari sisi berbuat amal, kita itu merdeka, murni karena Allah, tak butuh dan tidak menganggap penting apapun reaksi makhluk. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raqahna wa iyyakum fid-din wa ja'alana wa iyyakum min ahlil ilmi wal khair. Wa yuballighuna wa iyyakum bi bulughil maram wa husnil khitam. Wa kamalil iman wa kamalil islam wa kamalil ihsan wa ikhlas wa husnul khuluq wa kamalil ubudiyah lillahi wahdahu wa anna Allaha yukruna wa iyyakum bi husnil khitam wa murafaqati sayyidil anam fi a'lal jinan wa nadhalla wa rahmah fi khairil mutin wa afiyah bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء وما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واستر عند أكرم الستر وصلاة الله توش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجمة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة مغفرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه